Harga sawit naik, petani sawit tetap menderita. Yang jelas sampai sekarang belum satu pun bupati di kabupaten kota di Sumatera Barat ini yang daerahnya sentra sawit termasuk pesisir selatan, belum satu pun yang mau menerapkan ini. Belum satu pun bupati yang mau membentuk tim penetapan harga TBS kebun swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat, menyapa pemirsa sedunia. Kita hadir hari ini untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap persoalan yang menyangkut petani sawit Sumatera Barat. Bersama Ngopi Toat siang ini adalah sosok yang sangat inspiratif, pejuang aspirasi dari Tanah Selatan, Bung Novermal, anggota DPRD Pesisir Selatan dari fraksi PAN. Siap. Selamat siang Pak Novermal. Selamat siang Bung Toat. Beliau saya kenal adalah seorang yang sangat gelisah terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Terakhir saya mengikutinya ketika persoalan guru honor di pesisir selatan. Subuh dia menapakkan kaki ke rumah gubernur untuk mengantarkan suratnya ke gubernur. Subuh dia mendatangkan rumah dinas wakil gubernur. Sama untuk mengantarkan surat yang berangkat dari aspirasi ribuan guru honor. Hari ini dan beberapa hari belakangan, Bung Novermal ini juga nyinyir memberikan soal terkait sawit, persoalan sawit, pabrik kelapa sawit dengan sawit hasil rakyat, TBS ya. TBS yang dihasilkan dari kebun rakyat yang mandiri. Ini persoalan yang krusial karena harga sawit naik, petani sawit tetap menderita. Untuk lebih mempreviewnya, karena saya mengikuti setiap statementnya di media sosial, terutama di grup top 100, Bung Novermal ini selalu nyinyir terkait itu. Mungkin waktu dan tempat di sekitar 10 menit kita minta review dari perjuangan yang dilakukan Bung Novermal ini. Silakan Bung. Baik, makasih Bung Toat. Ini kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya sebagai wakil rakyat di Selatan. Persoalan tandan buah segar atau dikenal dengan TBS kelapa sawit di pesisir selatan ini sejak dulu kala sampai saat ini itu selalu dihargai di bawah harga pasar. Jadi Sumatera Barat ini ada 6 kabupaten sentra sawit. Sebenarnya Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sudah mengeluarkan peraturan gubernur yaitu nomor 28 tahun 2020 di pasal 12 ayat 9 itu sudah memberi ruang kepada bupati untuk membentuk tim penetapan harga. Namun sampai saat ini tak satu pun bupati yang melaksanakan itu. Alasannya bermacam. Alasannya menjaga kondusivitas investasi. Ada yang mengatakan karena tidak ada cantelannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Tapi mestinya ini dilihat dengan semangat melindungi petani kebun swadaya. Dari yang kebun swadaya yang ada di pesisir selatan, khusus pesisir selatan, karena yang paling terdampak itu pesisir selatan. Jadi dari yang ada itu pesisir selatan itu paling bawah. Nah, kebun swadaya, kebun rakyat kelapa sawit, kebun rakyat yang dimiliki oleh kebun kelapa sawit yang dimiliki rakyat oleh di pesisir selatan itu baru sekitar 10% yang bermitra. Nah, kalau sudah bermitra itu bibitnya sudah standar, cara panennya sudah standar, pemupukan, pemeliharaan sudah standar, sehingga bisa dihargai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, kebun yang selebihnya adalah kebun masyarakat. Kebun masyarakat ini kadang bibitnya bagus, tapi mungkin pemupukannya yang tidak bagus. Tapi mungkin bibitnya kurang bagus, tapi pemeliharaan juga bagus. Tapi ada persoalan lah. Namun demikian, kalau dikatakan redemennya rendah, kalau dikatakan mutunya rendah, barang yang sama, TBS yang sama dibawa ke yang dari pesisir selatan itu dibawa ke Sejunjung atau dibawa ke Pasaman Barat yang jaraknya 300 kilo, itu harganya sama.
Nah ini kan ada persoalan. Nah berangkat dari situlah kita coba mengangkat persoalan ini, bagaimana kita ada keberpihakan kepada petani kebun swadaya ini supaya dihargai yang layak, supaya dihargai secara layak, supaya masyarakat kita juga bisa sejahtera. Menarik ini Bung Normal terkait dengan peraturan gubernur yang telah melakukan menerbitkan sebuah peraturan yang harusnya dijawantahkan dengan aplikasi kan gitu. Ribuan petani sawit kebun swadaya masyarakat yang TBS-nya menghasilkan itu tetap dihargai dengan harga yang murah, dengan sangat merugikan petani. Ini peran dari stakeholder terutama pimpinannya, apakah peraturan gubernur itu menjadi banci ketika sampai di bupati atau gimana? Atau masuk laci aja oleh bupati? Nah ini kita melihat tidak ada upaya untuk merealisasikannya. Yang jelas sampai sekarang belum satu pun bupati di kabupaten kota di Sumatera Barat ini yang daerahnya sentra sawit termasuk pesisir selatan, belum satu pun yang mau menerapkan ini. Belum satu pun bupati yang mau membentuk tim penetapan harga TBS kebun swadaya. Padahal di sini jelas. Masalahnya apa? Ini nggak tahu masalahnya, tapi gubernur sudah menegaskan bahwa dasarnya adalah perhitungan. Perhitungan yang dimaksud adalah rendemennya dihitung. 1 ton TBS ini bisa menghasilkan minyak berapa? Berapa kilo misalnya seperti itu. Itu yang maksudnya rendemen. Nah, kemudian baru diukur mungkin mutu dan lain-lain. Nah, ketika hitungan ini sudah ada, kan tinggal mengkonversikan dengan harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Misalkan TBS kebun swadaya 80% dari harga yang ditetapkan pemerintah provinsi atau 85. Tapi menurut kawan-kawan di Apkasindo maksimal itu turunnya 15% dari harga yang ditetapkan oleh provinsi. Artinya ketika kebun mitra PKS yang ditetapkan oleh provinsi 100, yang punya kita ini minimal tuh dihargai 85. Nah, sehingga ada kalau sekarang dihargai berapa? Kalau sekarang harganya agak bagus. Tapi jauh sebelumnya ketika harga yang ditetapkan pemerintah sudah sampai 1.600, di pesel itu ada di bawah 1.000. Jauh sekali. Nah, itulah coba kita komunikasikan dengan baik. Perjuangan Bung Normal ini kan persoalan adanya regulasi yang clear ya. Baik dengan turunannya dari peraturan gubernur, muncul peraturan bupati, membentuk tim penetapan harga ya. Tim penetapan harga yang standar, kalaulah standar harga ditetapkan gubernur 100 tapi di PSL bisa 85, itu sudah oke. It's okay. Ini yang perlu. Makanya kita sudah membicarakan ini di rapat lintas komisi dengan lintas sektoral, baik yang dari kabupaten maupun provinsi di DPRD kabupaten. Mentoknya di mana? Kemudian ada ruang bahwa kewenangan bupati. Nah, kita coba hiring lagi. Yang kedua. Nah, tapi hasilnya juga belum dapat. Nah, makanya kita putuskan DPRD Kabupaten Selatan dalam waktu dekat ini akan membentuk tim penyelesaian persoalan harga TBS kebun swadaya di Kabupaten Selatan. Nah, dalam hal ini kami akan melibatkan kepolisian dan kejaksaan sehingga nanti harga TBS kebun swadaya yang ada di pesisir selatan itu bisa dihargai secara proporsional, sesuai dengan mutunya, sesuai dengan rendemennya. Demikian. Di pesisir selatan, Bung Toat bisa dapat gambaran bahwa di pesisir selatan itu kebun swasta, kebun perusahaan itu lebih kurang 36.000 hektar. Itu yang HGU. Sementara masyarakat sendiri punya 41.000 hektar. Nah, ini yang harus kita lindungi. Yang dimaksud dengan kebun swadaya. Iya. Kebun swadaya ini, silakan minum. Bung Toat, kebun swadaya ini adalah masyarakat secara swadaya. Tidak plasma itu ya? Bukan plasma. Kalau plasma atau mitra, mereka dibiayai oleh bank. Kalau ini mereka mandiri, beli bibit sendiri, tanam buka sendiri, kebun sendiri, olah sendiri. Nah, mestinya kan ini harus dilindungi. Dan itu potensi petaninya berapa jiwa itu? Kalau jiwanya itu lebih kurang separuh daerah pesisir selatan petani sawit.
Nah, kalau ini bisa kita lindungin, mau inflasi dunia di sini aman. Seperti itu. Ya, makanya kita sudah maju, DPRD PSL tidak ada gigi otriknya. Apapun tantangannya kita harus perjuangkan ini sampai ada penetapan harga yang proporsional. Kita tidak ingin juga petani berdaya, petani untung, pengusaha tidak untung. Nah, kita berkeadilan. Bagaimana petani berdaya, pengusaha tetap untung. Kita di PSL bentang karpet merah untuk investasi. Tapi investasi yang mana? Jangan nakal seperti ini. Seperti itu. Setengah dari total penduduk PSL itu petani sawit. 43.000 ya. 41.000 hektar. 41.000 hektar itu kebun sawit swadaya. Petani yang mengelola sendiri. Tapi faktanya adalah TBS sampai ke PKS itu harganya tidak memenuhi harapan ribuan petani di PSL itu. Artinya apa? Ada sebuah hal logika yang mengusik publik ketika fakta dan peristiwa itu terjadi di pesisir selatan. DPRD sudah gaspol, dia tidak akan ada gigi mundurnya untuk persoalan ini. Mungkin hal lain yang dikhawatirkan setelah harganya sangat minim, tahu-tahu di statement media sosialnya Bung Novermal ini juga mengungkap hal-hal lain yang justru semakin meminimkan harga TBS dari kebun sawit swadaya tersebut. Misalnya 1 ton, 1 kilo hitungnya per kilo ya. 1 kilo itu sekian, lalu bersih diterima oleh petani itu berapa? Jadi begini, jadi istilah itu dari investigasi tata niaganya ini agak kacau ini, karena dari petani ke pengupul nanti ke supplier, baru ke pabrik. Panjang. Nah, ada satu hal yang tidak bisa diterima akal. 10 ton petani ngantar sawit ke pabrik itu ada potongan 10%. Yang dibayar cuma 9 ton. Dasarnya nggak jelas. Alasannya ini untuk mengimbangi tandan yang kepanjangan, mengimbangi sampah-sampah, mengimbangi yang disiram, tanda kutip nada nakal seperti itu. Tapi nggak jelas ukurannya. Bayangkan, sudahlah harganya di bawah standar harga pasar, ada pemotongan pula. Jahat nggak ini? Tapi ini dibiarkan selama ini. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Nah, karena persoalan ini bukan hanya persoalan pesisir selatan, ini persoalan Sumatera Barat dan Indonesia. Nah, khusus Sumatera Barat, kita minta juga supporting dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana keluar regulasi yang bertaji, bukan mandul seperti ini. Supaya apa? Supaya pelaku usaha, pengusaha pabrik kelapa sawit itu, PKS itu, taat aturan, berbisnis dengan baik, bukan main penggal seperti ini. Kalau gini bisnis jahat. Nah, karena banyak ketimpangan ini, kalau tidak segera, saya pribadi atau kelembagaan nanti akan melaporkan persoalan ini ke KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, supaya ini jelas. Jangan sudahlah, kita stop lah. Yang belakang kita tidak bicara lagi, tapi kita bicara ke depan, yang fair seperti itu. Bung Novermal ini ketika hadir di Ngopi Toat ini sebenarnya bukan warning, bukan mengancam, tapi faktanya sudah saya lihat sebanyak-banyaknya. Nah, ketika seorang pemimpin, seorang kepala daerah, seorang pengambil kebijakan berbicara, ngomong untuk sejahterakan petani, tapi faktanya hari ini harga TBS petani kebun sawit swadaya itu sangat jauh dari standar. Bung Novermal ini muncul ke permukaan dan mengatakan ini harus diregulasi, harus ada aturan-aturan yang membuat taatnya baik si PKS atau pengusaha kebun kelapa sawit ya, usaha kelapa sawit dengan regulasi yang ada itu. Kalau tidak, jangan sampai Bung Novermal ini membawa persoalan ini ke PKPPU. Nah, ini yang harus kita cermati betul. Sudahlah peraturan gubernurnya mandul karena bupati di banyak daerah potensi sawit di Sumatera Barat ini
mengabaikan atau tidak menganggap itu peraturan gubernur itu sebagai sebuah hukum positif yang harus dilakukan. Ini kan aneh. Saya kira DPRD Pesisir Selatan dengan inisiasi dari Pak Nurmal ini harus didukung oleh banyak pihak. Apalagi petani sawit itu adalah sebuah hal yang mampu menggerakkan ekonomi, rendahnya nilai inflasi di Sumatera Barat. Siap. Solusinya yang konkret apa sih, Pak Nurmal? Kita ingin ada regulasi khusus untuk perlindungan harga TBS kebun swadaya. Di daerah lain ada nggak? Di Indonesia ini? Di Indonesia saya belum dapat. Cuman di Sumatera Barat sebenarnya semangatnya sudah ada. Cuman tidak disambut oleh semangat baru oleh kabupaten. Mestinya semangat kita jangan persoalkan ada cantel atau tidak. Sekarang di pergub itu, peraturan gubernur itu memberi ruang kepada bupati untuk menetapkan harga berdasarkan perhitungan rendemen, perhitungan mutu, dan kesepakatan. Ketika sudah dihitung rendemennya berapa, kemudian disepakati harganya berapa, ini selesai sebenarnya. Harus dijalankan. Harus jalankan. Nah kemudian jangan ada lagi ke depan potong-potongan seperti itu. Kalau mau potong jelas standarnya apa, hitungannya apa. Jangan dicain aja. Bayangkan 10 ton diantar ke pabrik yang dibayar cuma 9 ton. Ini fakta, bukan bohong-bohong. Ya, kalau dia di dunia lain, di dunia yang sektor lain itu sudah masuk pungli itu namanya. Nah, ini makanya kami di DPRD karena persoalan ini kompleks, banyak hal, makanya kita nanti tim penyelesaian persoalan harga TBS ini kita melibatkan kepolisian dan kejaksaan supaya ini clear. Nah, walaupun demikian, kita berharap sebenarnya gubernur mengevaluasi peraturan gubernur ini. Gubernur harus mengevaluasi ya, apakah memperkuat atau membuat pergub baru. Yang jelas harus ada bertaji. Ketika pergub ini tidak dilaksanakan oleh bupati, bupatinya harus kena sanksi. Ketika sudah dilaksanakan bupati, PKS-nya tidak melaksanakan, PKS-nya harus punya sanksi. Tapi kalau tidak, percuma. Karena ini kan persoalan perut ini, juga persoalan kenakalan gitu loh. Nah, kita harus fair juga, makanya saya bilang di beberapa kesempatan, yuk kita gunakan gigi tajam kita ini untuk melindungi petani, tapi tidak boleh melukai pengusaha. Kita harus fair. Jangan lukai pengusaha sawit, tapi petani harus dilindungi untuk peningkatan kesejahteraannya. Ini tujuan yang real dari perjuangan Pak Nurmal dan kawan-kawan di DPRD Pesisir Selatan. Kita harus bangga karena ini sebuah perjuangan yang sangat hebat sebenarnya. Kalaulah Pak Bupati tahu bagaimana potensi ekonomi yang ada di petani sawit di Pesisir Selatan itu, saya kira Pak Bupati tidak akan berpikir panjang untuk membuat sebuah regulasi yang detail, yang legit, yang bisa dipertanggungjawabkan. Juga Pak Gubernur, ketika Pak Gubernur itu punya kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat, saya kira kalau peraturan gubernur sudah tidak diacuhkan oleh kepala daerah kabupaten kota, Pak Gubernur juga bisa memainkan kukunya sebenarnya. Siap. Karena evaluasi APBD kabupaten kota itu ada di Pemprov Sumbar. Siap. Kalau belum ada aturan bupati terkait harga-harga yang melindungi rakyat, petani misalnya, ya jangan diberi loloskan itu APBD yang dievaluasi itu, kan itu bagusnya. Bisa. Nah, tergantung niatnya. Nah, tapi kan takut karena pemilih itu kan ada di daerah. Lah, bupati itu termasuk nah, mestinya begini, terbalik sebenarnya. Ketika bupati bela petani, dia akan dapat suara gratis sebenarnya. Ini coba bayangkan, 41.000 hektar. Itu setidaknya 41.000 hektar ini setidaknya satu orang tuh 1 atau 2 hektar. Saya berbalik juga bertanya ke Pak Nurmal nih. Ini kan sebuah perjuangan yang nekat ini. Melawan tembok sebenarnya ini. Korporasi yang telah menggurita. Oh, berat. Apa nggak takut tuh? Nah, ini pertanyaan yang selalu disampaikan kawan-kawan kepada saya. Tapi sama kita kan jurnalis ya. Kita berangkat ke DPRD ini kan sebagai jurnalis. Apalagi kita jurnalis yang backgroundnya investigatif. Ya. Kalau sudah jadi wartawan investigasi,
Kalau masih takut, nggak usah jadi wartawan. Ya. Sama dengan ini. Ketika sudah menjadi anggota DPRD, ada hak masyarakat yang harus diperjuangkan. Ketika Anda sudah takut, berhenti jadi anggota DPRD. Risikonya berat memang. Ini kita melawan koperasi besar, pemodal besar, akan banyak preman, akan banyak jebakan hukum. Ya kalau soal lain. fisik bisa lah kan. Pak Normal kan hebat juga, pesilat tangguh juga. Ini persoalannya bukan fisik ini. Sogokan, nomor rekening lah, nomor rekening, ya, kan? Nomor rekening, ya kan. Kemudian tidak kuat nanti jebakan perempuan, ya, jebakan narkoba. Ini itu udah diantisipasi itu. Kalau saya ngalir saja. Mengalir aja ya. Yang jelas niat saya memperjuangkan masyarakat, apapun risikonya serahkan Tuhan saja. Kita sudah selesai persoalan ini. Sangat beruntung rakyat pesisir selatan punya seorang Novermal ini sebagai wakil rakyat, karena sudah teruji dan terbukti gitu. Ketika wakil rakyat lain bergelut dengan soal persoalan rutin legislatif, Pak Novermal ini mampu karena dia punya background, dia aspirasi, pejuang aspirasi, dan membekali diri dengan ilmu investigasi yang dimilikinya karena sebelum menjadi anggota dewan, yaitu investigatif reporting. Saya sangat salut sama Pak Novermal ini. Cuma persoalannya, ini deadline-nya kapan nih? Sampai kapan nih? Karena persoalan harga TBS petani ini seringkali muncul seperti musiman gitu. Siap. Ada ketika naik petani ini bisa cuci tangan dengan air sirup, ketika turun harga TBS-nya, nah dia mengeluh dan mengadu ke Pak Novermal. Siap. Kalau kita tidak punya target, tapi kita mengalir terus, tidak berhenti. Yang jelas sekarang dalam waktu dekat kita di DPRD akan mengagendakan pembentukan tim penyelesaian persoalan harga TBS Kebun Swadaya ini. Atau apa nama timnya, pansus kah, panja atau apa? Kita akan bicarakan dulu di internal yang pasnya seperti apa. Apakah tim lintas sektoral atau tim panitia khusus? Kita lihat nanti pasnya kemana. Nanti kita rembukan dulu di internal. Tapi yang jelas semangat ini tidak boleh padam. Semangat ini tidak boleh padam, dan kita berharap Bupati juga menyambut semangat ini dengan niat baik. Kita bela petani ini, mereka sejahtera, tidak ada inflasi, tapi pengusaha tetap beruntung. Daerah makmur, apalagi? Nggak ada yang rugikan. Dan itu kalau itu terjadi, bisa jadi ini satu-satunya di Sumatera Barat kan? Pertama di Indonesia. Bahkan di Indonesia ya, ada regulasi tata niaga terkait TBS petani swadaya. Pertama di Indonesia. Kalau ini berhasil, pertama di Indonesia. Daripada kondisi saat ini TBS petani swadaya ini semau-mau gue gitu. Dah, itu. Harga ditetapkan sepihak, ada pemotongan 10%. Enggak, ini pedis itu, kejam, penjahat itu. Wah, enggak pedis sekali Bung Toat. Sangat pedis. Nah, ini yang kita tidak boleh padam semangatnya, dan alhamdulillah DPRD Kabupaten Selatan mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota komit perjuangkan ini, insya Allah. Mohon doanya. Deadline-nya sampai habis periode ini atau gimana? Kita akan berjalan terus, tidak ada berhenti. Nah, ketika berarti kan kalau sebuah perjuangan berarti kan harus ada deadline harga mati gitu. Ya, makanya begini, kita kan kalau dapat dalam ini, makanya kita kalau nanti istilah tim kita itu kan bergerak nanti bagaimana ada duduk bersama Bupati dengan pabrik, ya kan? Kita mendorong itu. Nah, ketika itu ada kesepakatan, selesai sebenarnya. Tapi semangatnya ada duduk bersama dulu ya, musyawarah dulu ya. Sama kan semangatnya kan berdasarkan perhitungan. Kita hitung berapa rendemennya, mutunya tingkat berapa, kemudian kita sepakatin berapa persen dari harga tetapan pemerintah. Kalau harga tetapan pemerintah provinsi untuk kebun swadaya misalnya 2,5, mungkin di sini jadi jatuhnya 2.100 atau 2.200. Selesai. Nggak panjang-panjang sebenarnya, tergantung niat. Tergantung niat untuk menyelamatkan ribuan atau bahkan ratusan ribu petani sawit kebun swadaya di pesisir selatan. Mungkin ini closing statementnya Pak Novermal ini. Terakhir aja, ini persoalan ini sudah menjadi gunjingan di banyak media sosial terkait dengan harga TBS yang anjlok, terjun bebas. Harga TBS-nya petani maksudnya ini ya, bukan yang kebun-kebun yang HGU gitu. Nah, ini closing statement dari Pak Novermal gimana? Closing statement saya, pertama kita berharap segera ada regulasi perlindungan harga TBS kebun swadaya di pesisir selatan dan di daerah lain seluruh Indonesia kalau bisa. Harus ada. Jadi artinya apa?
Permentan nomor 1 2018 itu harus diperkuat atau ada permentan baru bagaimana ada regulasi khusus yang harus ditaati oleh pabrik-pabrik kelapa sawit ini yang dimiliki oleh konglo-konglo ini. Bagaimana ada keberpihakan untuk petani. Ini yang perlu kita dorong sehingga ke depan tidak ada lagi harga TBS yang di bawah standar. Dan tidak ada lagi potong-potongan seperti tadi. Kalau kita antar ke pabrik 10 ton ya 10 ton bayarnya. Jangan 9 ton. Kemudian harganya ya jelas ada standarnya. Jangan semau gue seperti itu. Nah, kita ingin seperti itu supaya apa? Supaya masyarakat ini sejahtera. Dan kita berharap juga kepada pengusaha pabrik kelapa sawit dan perkebunan besar yang ada di pesisir selatan, tolong buka hatimu. Kenapa? Anda sudah difasilitasi ribuan hektar tanah wilayah untuk perkebunan, itu 30.000 hektar lebih tanah wilayah sudah diberikan ke Anda, terus Anda sudah berusaha dapat untung, jangan ini juga diperas seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan setelah ini ada lahir sebuah aturan khusus untuk perlindungan harga TBS kebun swadaya sehingga masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Terima kasih Bung Novermal, anggota DPRD Pesisir Selatan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saya percaya dan yakin kalau diniatkan untuk orang banyak, saya yakin ini akan cepat realisasinya. Karena apa? Karena petani sejahtera itu bukan tujuan Pak Novermal saja, tapi sudah menjadi komitmen bersama di semua elemen di Republik ini. Tapi regulasi yang Pak Novermal harapkan ini tentu harus menjadi sebuah patokan. Ingat, Bung Novermal ini tidak ada maksud selain memberikan sebuah kepastian aturan terkait petani kebun sawit swadaya yang harganya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemilik regulasi yaitu pemerintah, itu kan. Mungkin itu ngobrol pintar bareng Toat siang ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Mantap dewannya. Mati dan yes, zero jadi dewan.